sudah sampai ke apa namanya, pengalihan aktiva, ya, ini deductible expense ya. Saat itu adalah kita sampai kepada kerugian karena penjualan harta atau pengalihan harta itu termasuk yang dapat kok ini lagi. Ada sesuatu yang dapat dikurangkan. Maaf ya, saya perlu waktu untuk mengembalikan. Oke, di atas sekali ternyata. Ya, ini ya, terakhir ini. Saya berikan summary atau ringkasan pertemuan kemarin. Jadi kemarin kita membahas ada biaya yang dapat dikurangkan menurut aturan pajak. Jadi di akuntansi dikurangkan, di pajak juga dikurangkan. Mengapa seperti itu? Ya berarti tidak ada perbedaan lah, gitu ya. Karena akuntansi dan pajak ada sedikit perbedaan. Pada umumnya pembukuan dalam pajak itu adalah mengikuti standar akuntansi keuangan. Tetapi kalau ada perbedaan antara SAK dengan aturan pajak, ya ikuti aturan perpajakan. Ya, tapi kalau nggak diatur di aturan pajak, ngikutin akuntansi. Begitu. Begitu cara pikirnya ya. Oke. Baik, kita masuk ke kerugian selisih kurs mata uang asing. Nah, ini saya ditanya di kelas sebelumnya tadi belum tuntas. Kemudian saya baca lagi ya. Jadi dalam hal tertentu saya harus membaca lagi untuk hal-hal yang harus hati-hati di sini. Jadi kerugian selisih kurs mata uang asing itu pada hakikatnya boleh dikurangkan. Ini aturannya ada di Undang-Undang PPH disebutkan bahwa ini berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Berarti ngikutin SAK di Indonesia. SAK-nya bilang gimana, ikutin. Gitu. Tapi sekali lagi di aturan pajak kan tetap berlaku bahwa kalau kerugian selisih kurs mata uang asingnya itu terkait yang final atau terkait yang BOP, maka menjadi tidak boleh. Ya, berarti gini, kalau kerugian selisih kurs mata uang asingnya itu bukan terkait BOP, bukan terkait final, maka boleh dikurangkan. Ngikutin akuntansi lah intinya. Ya, seperti itu. Dan harus terkait dengan 3M. Begitu. Nah, berarti karena ini ngikutin akuntansi, di akuntansi gimana? Ya kalian cek lagi di akuntansi ya. Di akuntansi bahkan tadi di kelas kalian di kelas sebelumnya bertanya bagaimana kalau itu masih belum kejadian. Jadi masih ini kemungkinan akan ada selisih kurs. Nah, biasanya selisih kurs mata uang asing itu muncul ketika misalkan utang kita, ya, utang berarti conpayable. Conpayable itu pas kita beli barang, pembelian kredit ya, maka di sini ada inventorinya atau pembelian conpayable, misalkan 100 juta. Ini dengan kurs mata uang dolar ya Mas ya. Kita rupiahkan 100 juta. Tetapi di akhir tahun menjadi berapa? Menjadi kurs dolarnya itu dari 100 juta itu menjadi naik jadi 120 juta. Selisih yang 20 juta jurnalnya bagaimana di akhir tahun? Ada yang pernah belajar ini? Saya penasaran nih. Silakan. Sudah diajarkan belum? Jadi kalau kemudian kursnya naik, membuat utang kita menjadi lebih tinggi kan? Kalau seperti itu kan pasti akan ada jurnal di akhir tahun menjadi account payable-nya naik dari berapa 20 kan? Yang sisi kirinya apa? Pakai logika aja kalau belum pernah ada di kelas. Atau belum pernah diajarin?
Ayo tebak aja. Ini saya juga antara nanya dan ini loh ke kalian loh. Sama konfirmasi. Inventory, Pak. Inventory ya? Inventory naik ya? Atau jangan inventory deh. Masa inventory naik? Kalau ininya aset tetap gimana? Oke. Masa inventory naik? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Fran. Misal naik berarti itu nanti kerugian gitu nggak ya, Pak? Kerugian ya. Saya sih cenderungnya kayak gitu, Akbar dan Fran. Jadi masuk kerugian. Tidak masuk ke menambah nilai inventory tapi kerugian. Nah, itu rugi selisih kurs sebenarnya, ya kan? Inilah rugi selisih kurs sebenarnya. Ini belum terjadi sebenarnya karena baru di tanggal neraca sekian, belum kita bayar. Nah, tetapi karena di akuntansi ini sudah dicatat sebagai kerugian, maka dalam pajak pun kan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Maka itu sudah diakui, boleh dikurangkan kerugiannya itu. Itu maksud dari sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, nanti ketika benar-benar dibayar, kursnya naik lagi, berarti ada kerugian lagi. Nah, itu diakui. Jadi tidak harus nunggu terrealisir kita bayarnya lebih banyak. Tidak harus, tapi tanggal neraca pun sudah bisa diakui sebagai kerugian. Gitu ya, itu pemahaman saya tentang kerugian selisih kurs mata uang asing. Oke, terima kasih Fran dan Akbar. Mari kita lanjutkan. Ya. Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia ini boleh menjadi pengurang deductible expense. Ada kata kunci adalah di Indonesia. Artinya kalau penelitian di Indonesia, pengembangannya di Indonesia itu menjadi pengurang. Kalau di luar negeri nggak boleh jadi pengurang. Ini biar mendorong budaya riset, budaya pengembangan di Indonesia itu meningkat. Itu bentuk dukungan negara di situ. Ya. Kemudian beasiswa magang dan pelatihan juga sama, boleh dikurangkan. Beasiswa berarti kita perusahaan membiayai bisa pegawainya, bisa orang lain untuk belajar lebih baik lagi. Magang atau pelatihan itu tidak harus di Indonesia. Ini beasiswa bisa beasiswa di luar negeri, magang di luar negeri atau pelatihan di luar negeri. Itu boleh dikurangkan. Oke, asalkan jumlahnya wajar. Terus bisa juga beasiswa kepada mahasiswa atau pihak lain, tidak harus karyawan sendiri. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu boleh dikurangkan. Tapi nyebutnya adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Artinya kalau piutangnya itu masih ini kayaknya kira-kira yang nggak tertagih itu sekian nih. Yang kalian kenal sebagai pembuat pencadangan. Jadi kalian membuat jurnal bad debt expense pada allowance for doubtful account. Nah, kayak gini misalkan ini kayaknya yang akan nggak tertagih misalkan 100 juta deh dihitung-hitung kalau dari pengalaman tahun lalu atau dari persentase dari sales dan sebagainya ya segini. Maka jurnal ini BDPSM ini nggak boleh menjadi pengurang karena belum termasuk kategori nyata-nyata yang tidak dapat ditagih. Itu bedanya ya akuntansi dan pajak ya. Jadi tidak dapat ditagih itu adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya penagihan. Jadi sudah benar-benar ditagih. Biasanya kita beberapa pertimbangan dari wajib pajak atau perusahaan ketika membuat pencadangan piutang tak tertagih atau piutang ragu-ragu ya. Biasanya berdasarkan persentase penjualan atau dari rata-rata tahun lalu. Gitu. Beberapa metode seperti itu. Tapi dalam pajak intinya itu udah ditagih benar atau belum? Kalau belum ya nggak boleh. Kalau cuma kira-kira juga nggak boleh. Gitu. Jadi pajak secara umum sebagian besar itu penganut realisasi. Sudah terjadi beneran real. Real menjadi biaya, real udah keluar ya sudah benar-benar terjadi baru bisa menjadi apa namanya pengurang. Maaf ya sebentar teman-teman, ini ada WA agak penting. Saya izin lihat dulu.
Aduh, maaf ini teman-teman semua. Agak lama ya. Ya, ini ada yang mau ngirim sesuatu ke saya, nanya alamat, jadi harus saya jawab dulu. Mohon maaf. Oke, baik teman-teman semua. Tadi sampai mana ya? Ya, jadi ya, piutang tidak tertagih itu kalau kita apa namanya? Kalau kita melakukan jurnal tadi beda expense pada allowance for doubtful account itu belum tentu langsung bisa dikurangkan karena itu kan baru kira-kira kayaknya nggak tertagih sekian. Nah, dalam pajak itu harus memenuhi 3 syarat. Syaratnya ini. Jadi, nah ini 3 hal ya. Pertama harus telah dibebankan secara sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Artinya telah di jurnal yaitu beda expense pada ya kan macam-macam ya penjurnalnya kan beda expense pada allowance for doubtful call for doubtful account AFDA gitu ya. Kemudian AFDA di debit, piutangnya di kredit gitu kan. Itu jadi tahapan untuk menghapus piutang. Jadi sudah seperti itu berarti sudah masuk kategori 1. Yang kedua harus ada daftarnya. Daftar piutang yang nyatanya tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi artinya pada saat menyampaikan SPT tahunan PPH, si wajib pajak itu menyampaikan daftar yang isinya adalah ini loh piutang yang nggak dapat ditagih, gitu. Yang ketiga itu harus terpenuhi salah satu syarat dari beberapa hal di nomor 3 ini. Salah satu aja, itu dipilih antara ABCD, yaitu perkara penagihannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Kemudian terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang, ya, atau dipublikasikan dalam penerbitan umum, atau adanya pengakuan debitur bahwa utangnya telah dihapuskan. Salah satu saja dari nomor 3. Jadi ada 3 syarat ya, 1, 2, terus salah satu dari nomor 3, begitu. Ya. Tapi kalau debitur kecil, ya debitur kecil itu tidak perlu syarat nomor 3. Debitur kecil apa? Yaitu debitur kecil yang utangnya itu di bawah 100 juta. Tidak lebih dari 100 juta. Nah, nih debitur kecil. Tidak melebihi 100 juta yang diberikan, artinya pengucur kreditnya adalah institusi bank atau lembaga pembiayaan dalam negeri. Karena dia memberikan kredit usaha prasejahtera, kemudian kredit usaha tani, kemudian dan seterusnya ya. Ini silakan membaca sendiri sampai dengan G. Gitu. Jadi karena pemberian kredit tapi tidak lebih dari 100 juta, maka itu masuk kecil. Kalau masuk debitur kecil, maka tidak perlu pakai syarat ketiga tadi. Ya. Atau satu lagi, debitur kecil lainnya adalah yang tidak melebihi 5 juta rupiah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau dikonfirmasi tentang piutang tidak tertagih? Kalian kaitan dengan akuntansi ya. Ini beberapa memang menjadi tema
dalam materi akuntansi pajak. Jadi akuntansi pajak itu menarik sekali. Mengajar itu membuat saya harus banyak belajar lagi. Tapi kalau belajar itu luar biasa, karena kalian nanti sempurna hitungannya, sempurna antara dikawinkan antara akuntansi dan pajak. Ya. Sayang sekali kalian tidak mendapatkan akuntansi pajak di semester tersendiri, tapi nggak apa-apa, kalian bisa belajar sendiri nanti kalau suatu saat diperlukan. Oke ya, kalau belum ada. Baik, saya lanjutkan. Sumbangan. Sumbangan itu dapat dikurangkan oleh perusahaan menjadi deductible expense asalkan memenuhi syarat yang ada di pasal 6 ayat 1 huruf I sampai M, ya. Yang kemudian diterangkan dalam dalam PP 93 tahun 2010. Lalu ada lagi PP yang baru ini, PP 29 tahun 2020. PP 29 tahun 2020 itu sumbangan dalam rangka penanggulangan COVID, bencana COVID. Ya. Jadi sumbangan itu boleh dikurangkan hanya di sini saja. Jadi kalau perusahaan memberikan sumbangan tapi tidak masuk di slide ini, maka nggak boleh dikurangkan. Ya, pertama, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Bencana nasional itu harus memakai keputusan dari pemerintah. Jadi misalnya ada bencana di Aceh, itu termasuk ditetapkan oleh pemerintah atau presiden sebagai bencana nasional. Jadi bencana mungkin terjadi, tetapi bisa jadi itu tidak masuk bencana nasional. Tergantung pertimbangan pemerintah. Kalau masuk ke bencana nasional, ada peraturannya atau kepresnya atau apapun itu, ada penetapannya, maka itu ketika perusahaan menyumbang atau siapapun menyumbang dalam rangka penanggulangan bencana nasional, maka boleh dikurangkan. Tetapi kayak misalnya ada bencana gempa misalkan di suatu tempat, tapi skalanya dianggap tidak skala nasional, tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka nyumbang ke situ tidak menjadi pengurang. Agak sadis ya, tapi aturan pajaknya seperti itu ya. Oke, karena bencana nasional itu dianggap ini udah levelnya level yang perlu bantuan semua pihak, maka yang membantu ke situ perlu dihargai, intinya kayak gitu ya. Yang kedua, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Ini juga agar kualitas inovasi, temuan dan sebagainya di Indonesia semakin bagus. Maka ketika ada perusahaan menyumbang dalam rangka lead bank di Indonesia, maka itu termasuk yang menjadi pengurang. Ya. Pembangunan infrastruktur sosial, bisa jembatan, bisa ya jalan dan sebagainya, itu termasuk boleh dikurangkan. Kemudian sumbangan fasilitas pendidikan. Nah, fasilitas pendidikan itu adalah ya kalau perusahaan menyumbang ya maksudnya bisa jadi bisa komputer, bisa bangunan kepada lembaga pendidikan, itu juga boleh dikurangkan. Kemudian pembinaan olahraga, berarti ketika perusahaan menyumbang kepada biasanya melalui organisasi olahraga, misalkan asosiasi apa ya, PSSI misalkan, gitu ya, dalam rangka pembinaan olahraga itu boleh dikurangkan. Plus yang terbaru PP 29 tahun 2020 adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Itu juga boleh dikurangkan. Jadi hanya ini saja. Selain ini nggak bisa nyumbang ke masjid, nggak bisa nyumbang ke gereja, nggak bisa, gitu ya. Terus kalian mikir jahat banget ya aturannya seperti itu. Saya no comment ya. Pertimbangannya apa ya? Gitu. Pertimbangannya ya sebenarnya dirasa nyumbang-nyumbang ke sini ini sangat penting lah buat kebaikan bersama. Nyumbang ke lembaga keagamaan penting juga gitu. Tapi kan itu kewajiban spiritual setiap orang gitu. Jadi dianggap ya sudah itu kewajiban, nggak perlu dikurangkan. Mungkin seperti itu. Ada yang mau dikonfirmasi teman-teman? Silakan. Oke, kalau belum, Izin bertanya Pak, ya silakan. mungkin kayak lebih ke penasaran sih Pak, kayak kadang kan kalau misal orang menyumbang itu kayak ada sisi komersialnya itu tetap boleh dikurangkan nggak Pak? Misal menyumbang pada slide ini juga Pak. Oke, ya baik. Bisa juga kayak gitu. Jadi misalkan gini, PT ini nyebut namanya ngasal aja. PT KFZ ya, itu menyumbang untuk COVID.
ya, tapi dia namanya gede banget. Wow, bantuan PT KFZ untuk negeri ini mengatasi COVID gitu. Itu kan ada ngiklannya. Nah, tapi nggak apa-apa, boleh dikurangkan karena tetap bagus buat apa? Untuk penanggulangan COVID atau penanggulangan bencana nasional. Jadi kalau setiap bantuan kadang-kadang kan ada namanya kan. Ini dari PT A, PT B, nggak ada masalah. Gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi yang kamu maksud apa? Ada contoh yang lebih detailnya apa nggak? Atau itu sudah menjawab? Itu Pak sudah Cukup yang saya ya? maksud Pak. Terima Oke. kasih Pak. Ya, jadi walaupun iklan kelihatan nggak ikhlas bantu kok ada namanya gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Karena keikhlasan ada di hati, tetapi negara ini kan melihat dampaknya. Dampaknya kan dia benar-benar membantu buat penanggulangan bencana, penelitian pengembangan dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Ada lagi mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, Roni. Itu untuk terkait yang sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga itu hanya yang dilakukan di Indonesia atau boleh di luar negeri, Pak? Misal kayak ngirim pemain sepak bola untuk berlatih di luar negeri gitu, sumbangannya bisa dikurangkan atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi gini, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga itu biasanya kita, perusahaan atau kita itu ngasihnya melalui asosiasi organisasinya dulu, misalnya ke PSSI. Nah, PSSI kan menggunakan dana itu buat apa? Terserah dia. Mungkin mengirim kalau zaman dulu sih, zamannya saya kenalnya Roni Patinasarani gitu kan. Pelatihan di luar negeri itu silakan. Tapi kita mungkin PT IGZ ngasih, "Wahai PSSI, tak kasih nih 1 miliar." Jadi sponsor atau jadi apapun itu silakan gunakan untuk pembinaan olahraga. Nah, kemudian dibuat dijadikan apa silakan, terserah. Gitu ya. Jadi fleksibel. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini ada aturan main, tapi aturan main ini selain COVID ya, selain COVID. COVID itu kondisi istimewa. Jadi selain COVID harus memenuhi syarat kayak gini. Jadi berarti untuk poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, untuk 6 hal ini aja. Di selain COVID. Yaitu apa? Yaitu bahwa kalau nyumbang itu harus tahun lalunya itu tidak rugi. Mempunyai penghasilan neto fiskal pada tahun pajak sebelumnya. Kalau tahun 2021 nyumbang, ya, itu kondisi tahun 2020 harus tidak rugi fiskal. Gitu. Logikanya kemarin rugi, ngapain kamu nyumbang? Gitu ya. Kemudian kedua, begitu nyumbang tidak membuat perusahaan rugi. Jangan sampai tahun 2021 ini jadi rugi gara-gara apa? Kemarin nyumbang. Tahun ini nyumbang gitu. Kan nggak lucu gitu ya. Kemudian ada bukti yang sah, oke, kwitansi. Kemudian yang terima itu lembaga yang punya NPWP, kecuali badan tersebut tidak wajib NPWP atau tidak sebagai subjek pajak. Kemudian nilainya tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Tahun lalu itu misalkan penghasilan neto fiskalnya 1 miliar, maka tahun ini nyumbangnya maksimal 5% dari 1 miliar. Sama dengan berapa? 50 juta ya. Begitu. Kemudian tidak ada beban istimewa. Kalau nyumbangnya, misalnya, ya saya nyumbang untuk pendidikan, tapi yayasan pendidikannya itu ternyata dimiliki atau ada hubungan penguasaan dengan lembaga itu, maka menjadi tidak boleh dikurangkan. Ya. Tidak ada hubungan istimewa intinya. Tidak ada hubungan istimewa itu, hubungan istimewa kan kita bicara kepemilikan saham yang 25%, kemudian penguasaan teknologi, kemudian pemiliknya sama, itu adalah hubungan istimewa. Oke. Nah, yang ini tambahan aja. Kalau kita nyumbang itu kan berkurang aset kita. Di debitnya kan beban sumbangan gitu ya. Itu angkanya dicantumkan berapa? Ini aturan mainnya. Pakai nilai perolehan kalau barangnya belum disususkan, pakai nilai buku fiskal kalau sudah disususkan, pakai harga pokok penjualan kalau produksi sendiri. Ya, gitu ya. Saya singkat aja bagian di sini.
Nah, udah selesai ya. Ini tambahan. Ini yang kemarin saya bilang bahwa fasilitas pengurang penghasilan, jadi ya. Ini kondisi-kondisi ketika ada wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru, yang industri pionir dan sebagainya. Jadi diatur di pasal 31A Undang-Undang PPH. Jadi ada persyaratan tertentu lah. Mereka untuk kelompok ini bisa juga dapat boleh mengurangkan sebesar 60% dari jumlah penanaman modalnya. Gitu ya. Itu contohnya. Berikutnya yang terbaru, maksudnya baru beberapa lama ini, belum lama lah ya, belum 2 tahun, itu kalau kita melakukan pengembangan kompetensi SDM, ya, pembinaan dan pengembangan SDM melalui magang, melalui praktik kerja, dan sebagainya, maka boleh dikurangkan 200% dari jumlah yang dikeluarkan. Jadi ini namanya ngeri ya, biayanya 100 bisa dikurangkan 200% dari biaya yang dikeluarkan. Atau kalau penelitian pengembangan itu bisa 300%. Maka orang nyebutnya ini super deduction, karena ini merupakan dukungan pemerintah agar SDM kita meningkat, agar kompetensi atau kualitas penelitian kita meningkat. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang riset itu kemudian didukung dengan cara boleh dikurangkan ininya biaya-biaya tadi ya. Sebentar ya, saya izin sebentar. Oke, kita lanjutkan. Lanjutannya sebenarnya ini udah selesai yang deductible expense. Kita lanjut deductible expense untuk penyusutan atau amortisasi. Sebelum itu, silakan kalau ada pertanyaan atau konfirmasi. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang debitur kecil itu 100 juta sama 5 juta itu apa bedanya ya, Pak? Oh, iya. Jadi yang sampai dengan 100 juta itu yang apa namanya? Penyaluran kredit dari bank atau lembaga pembiayaan. Yang 100 juta ya. Sampai dengan 100 juta. Nah, yang 5 juta itu di luar itu. Jadi ada piutang 5 juta gitu. Ya itu udah masuk ke debitur kecil. Jadi tidak selalu pakai mekanisme apa namanya? Pemberian kredit gitu. Kan piutang itu piutang itu bisa muncul karena kita meminjamkan sebagai bentuk pembiayaan atau karena transaksi transaksi penjualan biasa. Jadi yang 5 juta itu selain yang penyaluran kredit. Intinya seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Jadi kalau misalkan ada kredit isinya cuma 5 juta ya berarti masuk dua-duanya ya, masuk debitur kecil atau debitur kecil lainnya. Tapi kalau misalkan ada orang pinjam atau bukan pinjam ya, ada perusahaan jual dengan berapa? Jual 3 juta, terus nggak terbayar, kan jadinya piutang tidak tertagih tuh 3 juta. Nah itu berarti kita mempunyai piutang ke debitur kecil lainnya, bisa juga kayak gitu. Oke, saya lanjutkan ya ke penyusutan dan amortisasi fiskal. Penyusutan pada intinya tuh sama dengan ini, sama dengan akuntansi. Jadi intinya kalau kita memperoleh aset atau mengeluarkan sesuatu
untuk kepemilikan harta yang berwujud ya, yang itu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka pembebanannya tidak boleh sekaligus, tetapi harus sesuai dengan masa manfaatnya berdasarkan waktunya melalui penyusutan ya. Nah, ini saya lewati aja ya yang ini. Ini nice to know aja deh. Tadi saya terangin di kelas sebelah tapi kita lewati aja. Nah, metodenya yang ada adalah di pajak itu hanya ada 2. Ini secara umum ya, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Ya. Ini metode ini diberlakukan untuk aset yang bukan bangunan. Kalau asetnya berwujud bangunan, hanya 1 yang digunakan itu garis lurus. Ya. Nah, garis lurus ini berarti setiap tahun penyusutannya sama, kan? Dibagi rata sesuai dengan masa manfaat. Ya, oke. Mari kita lihat bedanya garis lurus dan saldo menurun. Kalian udah tahu ya. Yang harus diperhatikan adalah mau pakai metode apapun itu, garis lurus atau saldo menurun untuk yang selain bangunan, itu harus dilakukan secara taat azas. Artinya tiap tahun itu sama metodenya. Garis lurus terus atau saldo menurun terus. Nggak boleh ganti-ganti zigzag. Ganti boleh pakai permohonan, tapi nggak ganti tiap saat dong, gitu ya. Gantinya memang kalau dirasa ganti, dirasa perlu ganti. Nah, saya nggak mau pakai definisinya, langsung aja kita lihat soalnya atau contohnya. Tapi sebelum itu kita masuk ke sedikit perbedaan antara akuntansi dan pajak. Dalam akuntansi, kalau sebuah aset tetap ya, dibeli atau diperoleh pada tanggal 26 Agustus 2020 ya. Kalian diminta membuat penyelesaian adjustment atau adjusting entries untuk tahun 2020. Ini disusutkan berapa lama aset tetap ini? Silakan dihitung. 4 bulan, yaitu dari September, Oktober, November, Desember. Ya, ini akuntansi itu 4 bulan. Karena kenapa 4 bulan? Ini udah 26 Agustus, soalnya udah melewati tanggal 15. Ya. Jadi masuk bulan berikutnya. Itu akuntansi ya, biasanya seperti itu. Tapi dalam pajak, 6 Agustus ini, ya 26 Agustus ini ya, ini dihitungnya dari Agustus. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 5 bulan. Nah, ini bedanya akuntansi dan pajak. Nah, karena dalam pajak, pada bulan dilakukannya pengeluaran. Itu saat mulai penyusutan seperti itu ya. Walaupun mungkin akhir Agustus banget, cuma sehari, nggak masalah. Pokoknya udah masuk ke di bulan itu ya udah dihitung. Gitu. Oke, ya. Kemudian kecuali harta yang masih dalam proses pengerjaan. Contohnya itu adalah bangunan yang belum selesai. Dibangun, ini contoh di bawahnya itu, dibangun di bulan Oktober 2000 ya. Kemudian selesai Maret 2001, maka ngitung penyusutannya bukan dari Oktober tapi dari Maret 2001. Nunggu selesai dulu. Nah, ya, itu sedikit berbeda. Kemudian, jadi aturan mainnya adalah kapan mulai penyusutan, yaitu mulai bulan pengeluaran, kecuali untuk aset yang belum selesai atau belum masih dalam proses. Nah, tapi boleh juga ngikutin kayak akuntansi, yaitu penyusutannya adalah pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Contohnya ini, jadi PTX membeli traktor tahun 99. Belinya tahun 99, belum dipakai. Baru dipakai tahun 2000. Maka kalau disusutkan di tahun 99, kan tidak matching tuh antara cost sama revenue-nya. Matching cost again revenue. Kalau langsung disusutkan, uang belum membawa manfaat kok disusutkan, kan nggak pas. Itu di akuntansi seperti itu. Maka di pajak pun boleh, asalkan membuat
permohonan. Nanti Direktorat Jenderal Pajak menyetujui, ya udah kamu bolehlah penyusutannya nantinya mulai tahun 2000. Ya. Tetapi kalau nggak melakukan permohonan, maka penyusutannya tetap sejak saat beli traktor, walaupun nggak dipakai, gitu ya. Karena itu aturan bakunya di pajak seperti itu. Oke, ini tarif penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. Kita baca bersama ya. Kalau bangunan itu dibagi dua, permanen dan non permanen. Bangunan permanen ditetapkan masa manfaatnya 20 tahun. Harus segini, nggak boleh enggak. Jadi meskipun dalam akuntansi, oh ini 25 tahun, oh ini 15 tahun. Enggak, dalam pajak kamu punya bangunannya permanen, ya udah 20 tahun. Kalau non permanen 10 tahun. Nah, bangunan tadi pakai garis lurus. Maka garis lurus kan dibagi rata setiap tahun kan, maka 1/10. Tiap tahun 1/10-nya. Atau 10% penyusutannya ya. Kalau permanen 20 tahun ya masa manfaat, maka 1/20 atau 5% per tahun. Gitu. Nah, kelompok non bangunan itu berarti kelompok selain bangunan, namanya juga non. Berarti bisa mesin, bisa peralatan komputer, kemudian telepon, dan lain-lain ya. Ada beberapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tidak perlu ngapalin. Kelompok 1 di ketentuan perpajakannya lah, kelompok 1 adalah kelompok ini, barangnya ini. Kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, dan sebagainya. Nah, kalau dalam soal nanti disebutkan, ada aset ini dimasukkan dalam kelompok ini, gitu biar mudah. Kalau dalam praktek kerjanya ya lihat, aset ini di perusahaan yang dagang masuk kemana ya? Oh kelompok 2, oh kelompok 1, dan sebagainya. Nah, kelompok 1 sampai 4 ya, masa manfaatnya kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, 16 tahun ya, kali 2. Nah, kelompok keempat 20 tahun, bukan 32 tahun tapi 20 tahun. Kemudian karena kelompok 1 itu 4 tahun, maka per tahunnya kalau garis lurus adalah 1/4 ya. Kelompok 2 1/8 atau 12,5%, kelompok 3 1/16 penyusutannya, kelompok 4 1/20. Nah, garis lurus seperti itu. Kemudian saldo menurun itu 2 kali garis lurus, maka 2 kali 1/4 artinya 2/4. 2 kali 1/8 atau 2/8. 2 kali 1/16 atau 2/16. 2 kali 1/10 atau 2/20 ya. Nah, udah. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Oh, ini ada keterangan di bawah nih. Apa itu bangunan tidak permanen? Tidak permanen itu intinya bisa dipindah. Itu tidak permanen. Ya. Ini jadi kelompok barangnya, misalkan yang umum itu kayak gini. Kelompok 1 itu adalah kelompok yang cepat sekali usang, cepat sekali ganti, cepat sekali rusak. Biasanya peralatan elektronik. Nah, biasanya apa contohnya ini? Ya, amplifier, printer, komputer itu kelompok 1. Ya. Kelompok 2 ya ini mungkin mesin gitu ya. Kelompok 3 ini kayak truk gitu. Ini masih kelompok 2 nih. Maaf. Kelompok 3 itu ini mesin-mesin yang agak jangka panjang, lebih lama masa manfaatnya. Kelompok 4, wah ini alat berat. Gitu. Oke. Jadi nggak perlu ngapalin ya kelompok-kelompoknya. Bagaimana kalau ada aset tetap tidak tercantum dalam lampiran PMK tadi, nggak masuk kelompok manapun, maka DJP mengatakan kelompok 3. Disederhanakan, udah kelompok 3 deh. Dibuat seperti itu. Contohnya mungkin kita membuat aset yang tidak ada di daftar di situ, apapun itu namanya ya, mesin apa ya, pokoknya sesuatu yang belum muncul di situ masuk kelompok 3. Wajib pajak juga bisa sebenarnya minta kepada DJP agar masa manfaat dari asetnya tersebut dibuat seperti sesungguhnya. Karena kalau 4, 8, 16, 20 itu kan berdasarkan penetapan DJP. Apakah nyatanya seperti itu? Enggak. Karena aset itu dia bilang gini, saya yakin betul nih. Misalkan ini rumah ya, berarti dalam pajak 20 tahun, rumah permanen atau gedung permanen. Ini dibilang enggak bisa, ini bisa 50 tahun Pak.
Saya bisa membuktikan bahwa ini awet karena gini gitu ya. Maka boleh seperti itu asalkan membuat permohonan. Oke. Nah, ini contoh garis lurus gampang lah ya. Harus misalkan gedung harga perolehan 100 juta masa 20 tahun, maka per tahunnya adalah 5 juta. Rata ya kalau perolehannya awal tahun. Saldo menurun nih, mesin kelompok 1 diperoleh Januari 2000, harga perolehannya 150 juta, masa manfaat 4 tahun karena kelompok 1 ya. Tarif penyusutan 50% dari mana? Yaitu sebentar, garis lurus itu adalah 1/4 ya. Kalau saldo menurun maka 2 kali 1/4 atau setengah ya. Oh, setengah itu dari situ. Maka penyusutan tahun pertama adalah 50% kalikan nilai harga perolehannya, jadilah 75 juta, saldonya 75 juta. 2001 50% kalikan 75 juta nilai sisa bukunya sama dengan 37.500, maka saldonya 37.500. Tahun 2002 50% kalikan 37,5 adalah 18,75, saldo 18,75. Tahun keempat atau terakhir itu sekaligus disusutkan, yaitu 18.750. Jangan kemudian 50% lagi. Kalau 50% lagi nggak kelar-kelar ya. Karena ini masa manfaat cuma 4 tahun. Jadi terakhir sekaligus. Contoh berikutnya ini gampang lagi. Kelompok 1 mesin, berarti 4 tahun ya. Harga perolehannya di sini masuknya adalah 100 juta, harga 100 juta. Tarif penyusutan 50%. Ini masih pakai saldo menurun ya. Maka ini metodenya mana ya? Belum ya. Metode saldo menurun berarti. Saldo menurun itu berarti kan karena 4 berarti 1/4 kalikan 2. 2/4 alias 50%. Nah, karena dibelinya di Juli 2000, maka di bulan 2000 cuma setengahnya saja kan? Setengahnya. Setengah kali 50% kalikan harga perolehan. Terus tahun 2001 1 tahun penuh, tahun 2002 1 tahun penuh, tahun 2003 1 tahun penuh, tahun 2004 setengah tahun. Nah, tahun. Tetapi karena tahun terakhir ya udah disusutkan sekaligus. Gitu. Nah, ini gampang insya Allah. Jadi yang kalian perlu ketahui itu adalah dalam pajak itu tidak mulai penyusutannya adalah bulan pengeluaran. Yang kedua, oh ya satu lagi nih, tidak ada nilai sisa. Maksud saya adalah residual value. Kalau di akuntansi kan aset harga perolehan sekian diperkirakan nilai sisanya misalnya 10 juta. Nah itu nggak dikenal dalam pajak. Nilai sisanya pasti 0 atau tidak ada residual value. Itu bedanya dengan akuntansi dan pajak. Oke. Nah, untuk usaha tertentu itu tidak ngikutin ketentuan tadi, tetapi diatur khusus dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, contohnya apa? Yaitu usaha kehutanan, perkebunan, kemudian peternakan. Itu khusus. Ini masuk nice to know. Nice to know di luar pembahasan kita ya. Ini untuk ini aja lah. Pengenalan ya kalau mau mempelajari. Nice to know kita lewati aja ya biar cepat. Nice to know itu kita lewati. Karena kondisi khusus. Nah, ini enggak dilewati. Yaitu untuk biaya telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Nah, ini kasusnya ini konteksnya. Perusahaan mungkin dia membeli peralatan seperti HP atau kendaraan ya, mobil lah, misalkan ya. Nah, HP atau mobil dibeli oleh perusahaan, kemudian dipakai oleh karyawan. Dipakai oleh karyawan untuk apa? Untuk urusannya kantor. Mungkin untuk berjualan, kemudian untuk rapat. Kalau direksi mobilnya kan buat pulang balik ke kantor gitu ya, buat dia rapat dan sebagainya. Kantor. Untuk kantor ya, untuk 3M. Tapi karena HP dan mobil itu pemakaiannya sangat privat sekali, ini bisa jadi dia kemudian kepake untuk urusan pribadi. Nah, padahal aturan pajak itu
Kalau untuk kepentingan pribadi nggak boleh dikurangkan. Terus bagaimana nih ada satu alat yang kemungkinan dipakai untuk kantor dan pribadi sekaligus, bisa kecampur. Nah, kalau kayak gitu, maka dibuat aturan, ya sudahlah karena susah diprediksi berapa yang buat kantor, berapa pribadi, maka ya sudahlah 50% boleh dikurangkan. Jalan tengahnya seperti itu. Jadi, ini artinya apa? Kalau perusahaan punya HP, sebut saja beli HP, ada 40 HP, satu HP-nya karena bagus ya, berapa ya? 40 HP kalikan 10 juta, 400 juta. Misalkan HP beli 400 juta, ini aset tetap kelompok 1 dalam pajak, kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, maka per tahun depreciation expense-nya adalah 400 dibagi 4, 100 juta. Nah, berarti dia membebankan penyusutan 100 juta per tahun. Nah, karena ini HP-nya itu dipakai oleh karyawannya, itu bisa kecampur urusan pribadi, maka penyusutannya harus dikoreksi fiskal positif sebesar 50 juta. Jadi hasil akhirnya ya 50 juta atau separuhnya. Itu maksudnya seperti itu. Terus bagaimana kalau HP-nya itu suatu saat dikasih fasilitas atau diperbaiki karena lecet-lecet, maka biaya pemeliharaannya juga pemeliharaan expense gitu ya, beban peliharaannya itu 50% saja, dikoreksi fiskal 50%, ya. Atau mungkin beli pulsanya ya, juga hanya boleh dikurangkan 50%. Mobil juga sama, penyusutannya 50%, maksudnya hanya boleh dikurangkan 50% dari total penyusutan yang kita hitung. Kemudian pajaknya, mungkin bayar pajak kendaraan bermotor juga 50%. Sampai sini dulu, ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Oke, kalau belum ada, saya udah dari pertemuan sebelumnya udah minum kopi pahit, ini semakin segar ya. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada ya. Nah, bagaimana kalau kendaraannya itu bukan kendaraan yang kayak tadi tuh, yang atas tadi HP dan mobil kan dipakai oleh orang tersebut, dibawa pulang ke rumah gitu ya. Kadang di rumah buat nganter anak dan sebagainya, kan campur tuh. Nah, bagaimana kalau perusahaan punya kendaraan tapi kendaraan digunakan untuk antar jemput pegawai. Nah, kalau kendaraan yang digunakan antar jemput pegawai ini tidak ada koreksi fiskal, alias 100% boleh dikurangkan atau deductible expense. Penyusutannya boleh dikurangkan semua, kemudian pemeliharaannya boleh dikurangkan semua, apapun boleh dikurangkan semuanya. Karena ini untuk antar jemput pegawai. Gitu ya. Dah, itu 2 slide saya terangkan pakai kalimat verbal aja. Berikutnya, ini kasus lain adalah pengalihan harta yang menguntungkan atau objek pajak. Ini kalau kita menjual harta, ya, menjual harta, penyajiannya aja. Ini sebenarnya agak sedikit menyimpang. Cara menyajikannya nih, ini cerita lain ini ya. Kita menjual mesin kepada PTB senilai 30 juta. Nilai sisa bukunya 25 juta. Nah, maka penyajiannya adalah, kan kita untung 5 juta ya, penyajiannya kayak gini. Sebenarnya yang paling tepat adalah penghasilan sebesar 30 juta, penghasilan dari penjualan 30 juta, kerugian atau bebannya 25 juta. Ini agak unik. Masa kerugian ya? Tapi bunyinya kayak gitu, dibebankan sebagai kerugian. Nah, pada akhirnya sih dari dua ini ditandingkan, hasil akhirnya kan untung ya. Untung sebesar 5 juta kalau ditandingkan, tapi penyajiannya dibuat terpisah. Ini saran penyajian menurut Undang-Undang PPH ya. Agak unik ini. Ini masih pengalihan harta, tapi dalam hal ini adalah pengalihan harta yang non-deductible expense. Ini kita belum bicara non-deductible expense ya, tetapi ini sebagai pengantar lah. Jadi sebenarnya kurang lebih kayak gini.
sumbangan, nanti kalian akan ketemu, sumbangan itu bisa ada 2. Yang dapat dikurangkan, deductible expense tadi yang ke-6 jenis, yaitu untuk bencana nasional, untuk infrastruktur sosial, untuk pendidikan, litbang, COVID dan sebagainya, itu deductible expense. Tapi ada sumbangan yang non-deductible expense, yaitu kemana? Yaitu jika yang nerima itu, bagi yang nerima itu menjadi bukan objek pajak. Bagi penerima menjadi bukan objek pajak. Nah, sebelum masuk ke sini saya akan cerita prinsip dalam pemajakan dulu. Nah, dahulu kala diciptakan sebuah prinsip yang entah dari mana asal usulnya, tapi dibuat kesepakatan bahwa di dunia ini ya, itu tidak ada yang tidak kena pajak. Loh, itu ada yang bukan objek pajak. Iya, di situ bukan objek pajak, tapi sebenarnya itu kena pajak di sisi lain. Nah, maka kita lihat kalau kita bagi jadi 2, ini ada pemberi, ya. Ini ada penerima penghasilan. Nah, aturan pertama, mungkin kita akan ada transfer aset atau pemberian aset dari pemberi ke penerima. Ada aset diserahkan. Bagi penerima itu bukan objek pajak. Ya, bukan objek pajak. Berarti kena pajak nggak di sini? Tentu saja jawabnya enggak. Enggak kena pajak disilang. Enggak apa-apa, enggak kena pajak. Tetapi kalau kayak gitu, ini prinsip umum ya, prinsip umum. Enggak kena pajak di sisi penerima, tetapi kena pajak di pemberi. Loh, maksudnya bagaimana? Nah, di pemberi itu menjadi kena pajak dengan cara, kita lihat ilustrasinya, yaitu dengan cara bagi pemberi itu menjadi non-deductible expense. Nggak boleh dikurangkan di sini. Maksudnya bagaimana, kita lihat ya. Ini sales 100 ya. COGS 75. 75 itu 73, nggak apa-apa lah ya, tangguh. Gross profit-nya berarti 27. Ya. Expense-nya 16. Maka coba earning before tax gitu aja ya. Itu 11. Nah, 11 ini menurut akuntansi. Tapi ada keterangan begini. Expense 16 ini di dalamnya termasuk 4-nya adalah sumbangan ke masjid atau ke gereja atau lembaga keagamaan. Yang merupakan apa? Bagi penerima itu bukan objek pajak. Nah, karena bagi penerima bukan objek pajak, maka yang ini akuntansi ya. Dalam pajak diubah, saya singkat ya, maka gross profit 27 itu XP-nya nggak boleh 16, XP-nya cuma 12. Dari mana? Karena yang 4 nggak boleh dikurangkan. Akibatnya apa kalau nggak boleh dikurangkan? Maka earning before tax-nya dalam aturan pajak, maaf nih, earning before tax-nya menjadi berapa ini? Dari 11 menjadi 15. Oke, terima kasih. 15. Jadi lebih tinggi kan? Maka kena pajak dia. Itulah maksud bahwa bagi pemberi kena pajak itu kayak gitu. Dampaknya dia akan kena pajak. Jadi apakah kalian masih percaya di dunia ini ada yang tidak kena pajak? Jawabannya enggak, jangan percaya. Gitu ya. Semua kena pajak, tinggal di sisi mana. Bagi penerimanya itu bukan objek pajak, tetapi sebenarnya kena pajak di pemberi. Itu prinsip umumnya. Nanti ada pengecualian sih sebenarnya. Oke. Nanti juga akan ada prinsip kayak gini. Kalau bagi pemberinya deductible expense, bagi pemberinya itu bagi pemberinya deductible bisa dikurangkan, berarti kan pemberi nggak kena pajak, ini nggak kena pajak, silangin, nggak kena pajak. Maka biasanya yang kena pajak itu yang nerima. Dia menjadi penerimanya itu objek pajak. Bagi penerima objek pajak, yang ini kena pajak. Jadi tinggal kayak gitu aja. Jadi kalau transfer penghasilan itu kena pajak di saya atau di yang terima, itu doang.
Nah, ini prinsip dasarnya. Tapi nanti ada pengecualian-pengecualian. Ada yang mau mengkonfirmasi? Ini khusus untuk kelas sore, saya berikan cerita ini dikit ya, buat memperkaya. Ini belum cerita ke tema yang di slide ini loh ya, ini cuma pengantar dulu. Oke, kalau belum ada, kita lihat judul slide-nya. Pengalihan harta berwujud sebagai sumbangan, hibah, bantuan, warisan yang bagi penerimanya bukan objek pajak. Langsung jawab, bagaimana dong? Kalau kita, contohnya kita menyumbang, tetapi bagi penerimanya bukan objek pajak, berarti sumbangan ke lembaga keagamaan, biar untuk membangun masjid, bangun gereja, dan sebagainya. Kayak gitu. Contohnya, itu paling gampang. Bagaimana? Apakah boleh dikurangkan? Jawabannya bagaimana? Tidak boleh masuk yang atas ini. Bagi penerima bukan pajak, pasti buat pemberi tidak boleh dikurang. Tidak boleh dikurangkan. Nah, gitu ya. Jadi slide-nya tidak perlu saya terangkan, tapi prinsipnya sudah saya jelaskan. Oke. Sampai sini dulu sebelum amortisasi, kalau ada yang mau dikonfirmasi. Nanti kalian akan ketemu nih pengalihan harta berwujud sebagai sumbangan, tapi penerimanya itu, bagi penerimanya itu objek pajak gitu ya nanti. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Amortisasi. Amortisasi itu cerita tentang kalau kita memiliki aset tidak berwujud. Ya. Aset tidak berwujud, kemudian aset tidak berwujud, kemudian punya masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka pengeluarannya dibebankan melalui amortisasi, tidak bisa sekaligus ya. Amortisasi. Nah, amortisasinya bagaimana dalam pajak? Sama dengan akuntansi, sama dengan di penyusutan, yaitu menghitungnya mulainya itu adalah pada bulan pengeluaran. Ingat ya, bulan pengeluaran. Kecuali untuk bidang tertentu yang diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Keuangan. Nah, kita bicara yang umum dulu, yang khusus nanti aja. Kemudian yang nice to know kita lewati ya. Jadi amortisasi ada yang beda-beda gitu ya aturannya. Kita lewati dulu. Kita masuk ke prinsip dasarnya dulu aja nih. Oke, yang nice to know kita lewati. Ini aja. Ini tabel yang penting. Karena aset tidak berwujud tidak dikelompokkan seperti penyusutan, yaitu aset bangunan dan non-bangunan, maka cuma ada satu tabel saja, yaitu kelompok harta tidak berwujud. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Masa manfaatnya seperti penyusutan 4, 8, 16, 20. Metodenya bisa garis lurus, satu menurun. Sama persis ya dengan penyusutan. Itu aja, ya, jadi gampang. Oke, yang nice to know kita lewati. Awalnya nice to know kita lewati. Ini nggak ada nice to know-nya, maka kita bahas. Kita bahas perlakuan PPh atas pengeluaran atau biaya perolehan perangkat lunak software. Ya. Software dalam pajak dibagi 2, software umum dan khusus. Ya. Software umum contohnya adalah Microsoft Office atau Windows. Nah, jadi itu yang biasa lah melekat di komputer. Khusus itu software perbankan, software penerbangan, software rumah sakit, dan sebagainya. Jadi khusus. Nah, untuk software umum, Microsoft Office itu kalau kita beli, satu saat kita beli Microsoft Office untuk ganti Office yang lama, ini langsung kita expand-kan. Expand artinya kita bebankan sekaligus. Tidak pakai penyusutan, tidak pakai amortisasi. Tapi bisa juga itu dikapitalisasi, masuk ke harga perolehan dari kalau kita beli komputer, ya, kemudian plus beli Office-nya, maka Office itu masuk ke harga perolehan komputer. Itu aturannya seperti itu. Maka kemudian disusutkan melalui ya masa manfaatnya komputer berapa tahun? Biasanya 4 tahun. Kalau software khusus, contohnya tadi penerbangan dan sebagainya, itu dianggap sebuah aset tidak berwujud. Masuk ke kelompok 1, aset tidak berwujud,
maka dia diamortisasi 4 tahun. Ya, 4 tahun. Jadi tergantung mau pakai garis lurus atau pakai saldo menurun. Itu saja prinsip dari perbedaan software umum dan software khusus. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Software umum, software khusus. Keluar di 2 tahun lalu. Kalian kalau menjadi, ini saran nih, biar kalian menjadi orang bikin bimbel atau bikin les privat itu yang berkualitas. Itu bikin statistik coba. Ini salah menganu ya, bukan mengendorse bimbel ya. Coba bikin statistik. Dari tahun ke tahun soal yang keluar ini, maka kemungkinan besar yang keluar ini. Wah, kalau kalian teruji seperti itu, prediksinya bagus, maka lembaga kalian gitu ya, itu akan dicari orang ya. Tapi kalau bisa gratisan lah ke adik kelas kalian ya. Kalau bisa, karena ilmu kan kalau dibagikan semakin berkah ya. Tapi ya tetap sah-sah aja gitu ya. Cuma kadang kita perlu ada sifatnya yang non komersil. Dalam hidup ini kalau segala sesuatu ada pengembaliannya dalam wujud uang atau reward, khawatirnya nanti nggak ada pengembalian di akhirat, di kehidupan setelah kematian. Nanti kita rugi ya. Jadi saya ini peringatan buat saya sendiri. Kadang-kadang kita harus tahu nih, ini kapan sesuatu yang merupakan hal yang menghasilkan reward secara material, kapan hal yang memang kita dedikasikan untuk, kalau bahasa sekarang itu adalah untuk sosial, untuk apa namanya, untuk yang charity dan sebagainya. Itu perlu ya, biar hidup kita tidak matre mulu. Oke, tapi nggak apa-apa, cari nafkah itu sah-sah saja ya. Saya lanjutkan ya kalau belum ada konfirmasi. Nah, 2 slide ini intinya seperti itu. Nah, ini sebuah informasi, jadi tentang amortisasi ya. Jadi ada sesuatu yang tidak berwujud tetapi penting, yaitu ketika kita mendirikan perusahaan, ada biaya pendirian dan biaya perusahaan modal. Contohnya perizinan, biaya notaris pendirian perusahaan, percetakan saham pas pertama kali. Nah, biaya-biaya seperti ini dalam pajak kita boleh memilih atau langsung dibebankan di tahun tersebut atau diamortisasi. Ya, itu Undang-Undang PPh memberikan opsi seperti itu. Kalau biaya praoperasi bagaimana? Jadi mungkin sebelum kita produksi satu barang, kita melakukan eksperimen berkali-kali, sudah membayar gaji dan sebagainya, maka kita belah atau pisah bagi 2. Mana pengeluaran yang memulai masa manfaat lebih dari 1 tahun? Contohnya eksperimen, studi kelayakan, dan sebagainya, itu dikapitalisasi, kemudian diamortisasi, kemudian biaya operasionalnya itu dibebankan di tahun pengeluaran. Gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang ini apa ini? Sebentar. Pengalihan harta tak berwujud. Ini sama dengan tadi ya. Kalau pengalihan harta tak berwujud, prinsipnya sama dengan pengalihan harta tak berwujud ya. Tak berwujud dan berwujud prinsipnya sama, yaitu kalau dialihkan maka nah nih, nilai sisa buku hartanya, nilai sisa buku dari aset tersebut dibebankan sebagai kerugian. Ya. Sementara hasil penjualannya atau penghasilannya ditaruh sebagai penghasilan. Ini kita lewat aja contohnya ya, sama dengan ini saya biar lebih cepat. Ini yang saya sampaikan nih. Pengalihan harta tak berwujud sebagai sumbangan, hibah, bantuan atau warisan yang bukan objek pajak bagi penerima. Tetapi ini harta tak berwujud. Nah, karena bagi yang terima merupakan bukan objek pajak, maka bagi yang memberi pasti tidak dapat dibebankan. Nah, prinsip tadi itu. Ya. Bagi yang terima BOP, maka bagi yang memberi tidak boleh dibebankan. Contohnya, PT IGZ atau PT IGZ ya, dia menghibahkan software akuntansi. Oh, dia temukan sendiri, rumit gitu ya. Terus dikasihkan ke yayasan keagamaan biar dia bisa menyajikan sesuai dengan PSAK organisasi nirlaba. Maka bagi
yang terima organisasi keagamaan itu bukan objek pajak, maka bagi yang memberi tidak boleh dibebankan. Contohnya seperti itu. Selesai ini yang deductible expense. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita akan masuk ke berikutnya, yaitu yang non-deductible expense. Artinya biaya-biaya yang dalam aturan perpajakan tidak boleh dikurangkan. Kalau tidak boleh dikurangkan, itu artinya kalau kita ketemu dengan hal tersebut, ya, ketemu dengan hal ini, aduh, masih mundur lagi ya. Kalau ketemu dengan hal ini, maka kita akan melakukan yang namanya koreksi fiskal positif. Yaitu biaya tersebut tidak kita akui dalam aturan pajak, sehingga penghasilan kena pajak kita meningkat, laba kita meningkat, pajak kita meningkat lebih tinggi. Maka positif gitu. Prinsipnya pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan apabila pengeluaran tersebut sifatnya merupakan pemakaian penghasilan atau pemakaian laba lah, biar lebih enak. Contohnya nanti dividen. Dividen kan berarti labanya diambil buat dividen misalkan. Itu tidak boleh menjadi pengurang. Kemudian pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran, ya, tidak sesuai dengan prinsip arm's length transaction. Ini jenis-jenis yang tidak boleh dikurangkan. Kita lewati saja, kita langsung bahas satu persatu ya, biar tidak perlu mengulang ya. Yang pertama, kita sampai 4:30, sekarang 4:30. Oke, 1 jam ya. Pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Kenapa seperti itu? Karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Jadi begini, pakai ilustrasi lagi aja ya, ilustrasi aja dari tadi ya. Kita langsung ketemu ini aja deh, gross profit, misalkan 600, kemudian expense 170, maka earning before tax sama dengan berapa nih? 430. Nah, baru tax-nya atau PPh-nya berapa? PPh-nya adalah 22% kalikan 430. Ya, kalau mau ringkes ya berapa nih ya? Ini aja lah. Kalau 10%-nya kan 43, maka 86. Kita bikin 90 deh PPh-nya. Ya. PPh 90, maka net income-nya setelah PPh maksudnya itu adalah 430 kurangi 90, yaitu 300 berapa? 40. Nah, dari keuntungan ini kemudian ada yang ditahan masuk ke return earning, ada yang dibagikan menjadi dividen. Nah, dibagikan dividen. Jadi dividen itu adalah misalnya dividennya misalkan 100 dibagikan oleh dividen. Dividen 100, maka yang menjadi return masuk ke return earning adalah 240. Nah, dividen itu kan dihitung di bawah ini kan, setelah ketahui net income, setelah diikuti PPh. Maka dividen itu nggak boleh menjadi mengurangi earning before tax, nggak boleh. Nah, itu dari sisi struktur aja udah ketahuan bahwa itu nggak boleh menjadi pengurang. Ya, ini bukti secara akuntansinya seperti itu. Oke ya. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Ingat, ada konsep di akuntansi, ada unit bisnis atau satu kesatuan ekonomis. Jadi dipisah antara pemilik
dan entitas bisnisnya. Jadi entitas bisnisnya nggak boleh ngurusin kepentingan pribadi, harus untuk entitas itu. Contoh, perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya. Biaya perjalanan dinas, ternyata di dalamnya ada ini nih, biaya penginapan anak-anaknya direktur yang sebenarnya tidak terkait dengan urusan bisnis. Harusnya direkturnya aja, anak-anaknya kok ikut diberikan tiket, nah itu nggak boleh juga. Oke. Kemudian pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang tidak boleh dikurangkan. Dalam pajak berlaku prinsip gini. Pada hakikatnya dalam pajak itu kebanyakan itu adalah berdasarkan sudah terjadi atau belum beban tersebut. Kalau misalkan cuma ini pemupukan dana cadangan untuk jaga-jaga ini, nah itu tidak diakui dalam pajak. Pada prinsipnya seperti itu, karena basisnya realisasi terjadi dulu. Maka pemupukan dana cadangan itu tidak boleh, kecuali, nah nih, yang boleh adalah kalau usahanya perbankan atau penyaluran kredit atau sewa guna dengan hak opsi atau pembiayaan atau perusahaan ajak piutang yang terkait kayak gini, memang dia risiko ketidaktertagihannya tinggi, maka cadangan piutang tak tertagih untuk usaha ini boleh, ya. Atau kemudian cadangan untuk usaha asuransi, ya. Kemudian cadangan penjaminan untuk LPS, cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan, cadangan biaya penanggulangan untuk usaha kehutanan, cadangan biaya penutupan, pemeliharaan tempat pembuangan limbah untuk usaha pengolahan limbah industri, ya. Kecuali ini saja yang boleh ada allowance, ya. Jadi piutang tak tertagih boleh apa enggak tadi? Kalau bukan usaha perbankan, bukan penyaluran kredit dan sebagainya, itu menjadi tidak boleh. Maka tadi contoh tadi di depan itu tidak boleh karena bukan usaha perbankan. Oke. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa yang dibayar oleh WP orang pribadi. Yang ini nggak boleh menjadi pengurang. Yang boleh itu adalah jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Ini kalau bingungin kayak gini ceritanya ya. Ini ilustrasinya agak panjang, nggak apa-apa. Jadi ini perusahaan, ya, PT ABC punya karyawan, ya. PT ABC berinteraksi dengan perusahaan asuransi. Nah, ceritanya begini, PT ABC bilang karyawannya, wahai karyawanku, kamu penting banget buat kami, maka kami tidak ingin kamu celaka. Kalau kamu celaka, kami ingin kamu segera pulih dan kamu mendapatkan pertanggungan dari asuransi. Maka kamu ikutkan asuransi, tak bayarin. Maka PT tersebut bayar premi asuransi ke PT asuransi ini, perusahaan asuransi, agar nanti kalau karyawannya sakit, asuransinya bayarin. Nanggung gitu ya, nanggung. Ada pertanggungan. Begitu. Kalau kayak gini boleh menjadi pengurang, artinya premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan ini kepada perusahaan asuransi untuk nanggung kalau ada apa-apa dengan karyawannya itu boleh dikurangkan. Ya. Yang tidak boleh itu adalah kayak gini. Karyawannya itu ngomong, terima kasih PT ABC tempat saya bekerja, kamu baik sekali telah membayarin saya premi asuransi. Tapi mohon maaf itu kurang banyak gitu ya bedanya. Kalau saya sakit saya cuma dikasih di kelas 1, saya pengen kelas eksekutif. Maka izinkan saya untuk membayar sendiri. Bayar sendiri premi asuransi tambahan. Premi asuransi gitu ya. Ya, bayar sendiri maksudnya pakai duitnya si karyawan, melalui teknisnya memang melalui pemberi kerja pembayaran, tapi pakai duitnya si karyawan. Nah, itu namanya adalah premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, yang kayak gini-gini jangan mentang-mentang dia membayar sendiri kemudian menjadi pengurang penghasilan, itu tidak boleh.
Ini sebenarnya kaitannya dengan ketika kita menghitung di PPh pasal 21 karyawan, pasal masih ingat yang boleh ditambahkan menjadi penghasilan apa saja, yang nggak boleh jadi biaya apa saja. Nah, ini termasuk yang nggak boleh jadi biaya atau nggak boleh jadi pengurang. Itu maksudnya ya, mudah-mudahan masih ingat PPh pasal 21. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini. Natura atau kenikmatan. Ini termasuk sesuatu yang tidak boleh dikurangkan. Jadi, natura itu wujudnya barang, kenikmatan fasilitas. Artinya kalau ada perusahaan memberikan natura atau kenikmatan kepada karyawannya, berlaku tadi yang saya ceritakan. Bagi karyawannya bukan objek pajak, maka bagi pemberi kerja itu pasti non-deductible expense. Tuh. Biar ini kena pajak, di sini kena pajaknya. Di sini enggak kena pajaknya di pemberi kerja. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Nah, ini aturan umumnya. Berarti ini tax planningnya apa? Maka perusahaan berilah kepada karyawannya agar bisa jadi pengurang, berilah uang. Jangan diberi barang. Kalau perusahaan memberikan tunjangan hari rayanya cuma parcel, barang gitu ya, maka bagi pemberi kerja tidak boleh dikurangkan. Tetapi kalau diberikan untuk hari raya itu uang, tunjangan hari raya bentuk uang, sebenarnya kalau tunjangan itu mesti bentuknya uang ya. Dikasih uang, maka boleh dikurangkan. Gitu ya, itu prinsip dasarnya harus. Kalian nanti kalau punya perusahaan kayak gitu, harus ngerti bahwa ini lebih baik pakai apa nih? Saya kasih barang atau uang ke siapa karyawan. Bedanya apa? Nanti nah, ini saya balik. Kondisi berikutnya adalah bagaimana kalau pemberi kerja ngasihnya uang. Maka bagi perusahaan adalah deductible expense. Terus bagi karyawannya jadi apa dong? Apakah BOP? Ya, silakan. Dicoba dijawab. Jadi penghasilan, Pak. Jadi penghasilan yang objek pajak ya? Iya. Iya. Jadi penghasilan yang objek pajak. Terima kasih, Nadif. Ya, jadi bukan BOP. Jadi penghasilan yang objek pajak. Ini belajar kalian di PPh pasal 21 kan? Jadi ketika ada karyawan ya, menerima tunjangan atau uang, ia masuk dihitung sebagai tambahan penghasilan. Gitu ya. Jadi di sini tidak kena pajak kalau uang ya. Yang kena pajak adalah di penerimanya. Selalu kayak gitu prinsip umumnya. Tetapi ya, namanya juga prinsip umum, nanti berlaku ketentuan khusus. Nah, ini dia ketentuan khusus. Ketentuan khususnya kayak gini. Bisa jadi perusahaan itu memberi natura atau kenikmatan ya, yang bagi karyawannya adalah bukan objek pajak, tetapi dalam hal ini bagi pemberi kerjanya menjadi deductible expense atau boleh dikurangkan. Nah, ini berarti artinya apa? Dalam kondisi ini tidak ada yang kena pajak. Karyawan nggak kena pajak. Kalau pemberi kerja nggak kena pajak juga, wong boleh jadi pengurang. Ya, ini pengecualian ya. Maka ini prinsip yang tidak umum atau khusus. Dalam hal apa? Kalau bagi pemberi kerjanya menjadi boleh dikurangkan, hanya dalam 3 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Pertama, pemberiannya itu adalah berupa makanan dan minuman yang semuanya menikmati di perusahaan dari level paling atas sampai dengan level paling bawah. Tidak boleh hanya khusus bagian marketing saja atau bagian ini enggak, semuanya. Nah, kalau seperti ini maka bagi pemberi kerja dapat dikurangkan, bagi karyawannya bukan objek pajak. Yang kedua,
natura dan kenikmatan yang berkenaan dengan pelaksanaan di daerah tertentu. Nah, ini daerah kecil, misalkan Papua, ini di sana mungkin ada natura dan kenikmatan yang karena di sana nggak ada atau susah, maka pemberian natura atau kenikmatan tersebut menjadi pengurang di perusahaan. Ya, nanti kita lihat contohnya. Dan yang ketiga adalah natura atau kenikmatan itu yang diberikan kepada karyawannya itu merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan. Contohnya, orang pekerja tambang yang harus dilindungi kepalanya dari mungkin batu-batuan atau dari ular, gitu, maka pakai helm proyek. Ya, perusahaan konstruksi juga sama kan, kalau kerjaannya itu karyawannya pakai helm, gitu. Kalau enggak berbahaya. Kalau ada martil jatuh dari atas ngeri kan. Kalau martil enteng, kena kepala paling benyut dikit. Tapi kalau yang lain, ngeri gitu ya. Begitu. Atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Satpam ya harus pakai seragam satpam biar tahu bedanya. Oh ini satpam, gitu ya. Atau preman, misalnya. Kan harus dibedakan antara satpam dan preman. Maka dia perlu seragam. Maka seragam satpam termasuk yang natura yang jika diberikan kepada karyawannya tadi yang satpam itu menjadi boleh dikurangkan. Kita lihat ya satu persatu ya. Jadi makanan dan minuman yang diberikan ke seluruh karyawannya itu bisa di tempat kerja atau pakai kupon kalau orangnya di luar kantor. Tenaga marketing kan nggak di rumah, nggak di kantor kan, kemana-mana dia boleh pakai kupon. Ya, kupon itu dia maksudnya bisa belanja. Ini kau voucher ini kau bisa belanjakan di rumah makan ini, dan sebagainya. Oke. Nih kemudian kenikmatan daerah tertentu nih yang boleh jadi pengurang. Mungkin ini contoh yang paling gampang itu misalkan Freeport itu di Timika itu ya. Ini pura-pura cerita Timika ya. Walaupun belum pernah ke Freeportnya tapi pernah menjejakkan kakinya di bandaranya doang gitu ya. Jadi entah kenapa dulu pas pulang dari Jayapura itu nggak dapat pesawat, akhirnya lewati Timika dulu. Ya udah, dan harus turun dulu. Ya udah turun. Wah, dengan bangga hati. Wah, saya sudah pernah ke Freeport dan saya keluar dari bandara sebentar terus masuk lagi. Yang penting udah pernah keluar dari bandara. Sambil menunggu pesawatnya jalan lagi. Nah, itu cerita di Timika ya. Nah, di Freeport di Timika itu atau di Mimika itu di sana ada mungkin terbatas fasilitas-fasilitas buat orang layaknya pada umumnya. Maka Freeport boleh membuat tempat tinggal. Kan berarti tempat tinggal kan berarti fasilitas buat karyawannya. Berarti kenikmatan. Tapi boleh dikurangkan. Atau pelayanan kesehatan, atau pendidikan. Sekolah kan terbatas dibikin sekolah sendiri. Atau rumah ibadah. Sarana transportasi atau sarana olahraga itu boleh menjadi pengurang, ya. Kemudian kalau yang terkait dengan keselamatan atau keharusan, contohnya ya tadi ya, pakaian keselamatan kerja, seragam satpam, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal, kendaraan dimiliki atau dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya. Kalau ini tadi nih, ini akan 50% ya. Yang tadi tuh direksi atau petugas atau karyawan pegang mobil perusahaan. Karena kecampur dengan perusahaan pribadi maka boleh 50%. Ini aturan khususnya ada sendiri. Antar jemput pegawai boleh 100% dikurangkan. Oke. Ada yang mau dikonfirmasi? Natura kenikmatan silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Targetnya kita latihan UAS tahun lalu. Oke, yang F, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan hubungan pekerjaan yang dilakukan. Jadi bisa jadi perusahaan itu melakukan transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang mempunyai hubungan istimewa misalkan pemegang saham 25% ke atas atau pemegang saham mayoritas atau pihak lain lah ya yang masih masuk ke
saudaranya pemilik dan sebagainya, itu hubungan istimewa. Melebihi kewajaran artinya harusnya pasalnya nggak segitu deh, tapi gara-gara ini transaksinya dengan yang memiliki hubungan istimewa, maka menjadi harus pakai harus lebih tinggi misalkan ya. Jadi kalau selisihnya itu menjadi sesuatu yang harus dikoreksi fiskal positif. Contoh perusahaan ini biar beda dengan kelas lain ya. Contoh PTA ya. PTA itu ingin mengadakan mengecat atau menyemprot dengan desinfektan gedungnya karena pernah ada yang sakit di situ, maka disemprot. Nah. Oke ya, disemprot dengan desinfektan. Dia menggunakan jasanya PTX. Ya, PTX. Tapi ternyata PTX ini dimiliki juga oleh pemilik PTA. Tuan Y. Ya, Tuan Y itu pemilik PTA 25% dan pemilik PTX 30%. Jadi kalau kayak gini berarti sebenarnya PTA dan X itu menjadi punya hubungan istimewa karena pemiliknya sama. Gitu. Nah, PTA itu PTA membayar ke PTX itu senilai 60 juta. Ya. Padahal rata-rata kalau biaya penyemprotan itu misalnya dihitung-hitung cuma 40 juta. Gitu. Maka ketika dia membebankan biaya penyemprotan 40 juta, ini harus dikoreksi. Biaya penyemprotan 60 juta, maka harus dikoreksi menjadi cuma 40 juta. Maka ada dari 60 juta itu koreksi fiskal positif sebesar 20 juta. Itu maksudnya ya. Karena pembayarannya melebihi kewajaran. Oke. Nah, yang ini hitung-hitungannya akan saya lewati, tapi saya akan memberikan prinsip dasarnya dulu aja. Jadi teman-teman semua, ini ada tulisan perlakuan biaya bunga pinjaman apabila terdapat penghasilan bunga deposito. Nah, ada orang minjem, maka harus bayar bunga. Tetapi dia punya deposito yang dia nerima bunga juga. Dia bayar bunga, tapi terima bunga juga dari deposito. Nah, ini menjadi hal yang dipertanyakan dalam aturan pajak. Kenapa? Pajak itu memakai cara konservatif, cara orang ini pendapat saya ya. Filosofi yang saya buat sendiri, belum tentu benar, tapi mudah-mudahan membantu kita memahami kenapa dipertanyakan biaya bunga pinjaman kalau kita punya deposito. Prinsip orang zaman dulu adalah jangan pernah ngutang kalau memang tidak perlu. Ya. Karena ngutang itu ini orang dulu ya, memalukan. Prinsipnya seperti itu. Orang dulu seperti itu, benar. Nggak mau ngutang ya. Kalau mau naik haji daripada ngutang, jual tanah. Udah jual tanah gitu. Sekarang kan Nun Sewu agak beda. Naik haji dana talangan dulu gitu ya. Ya, saya tidak mau itu baik atau salah atau benar ya, tetapi ini saya cerita perbedaan nilai rasa atau value yang dianut orang lama dan orang baru. Orang lama itu seperti itu, tidak akan pernah ngutang kalau tidak perlu. Kalau punya duit ya diambil duitnya. Kalau zaman sekarang kan kita ngutang itu bukan berarti karena nggak punya duit, tetapi karena ingin mendapatkan sesuatu memakai sumber daya dari pihak lain. Nah sekarang pajak itu pakai filosofi sepertinya pakai orang dulu, yaitu kamu boleh ngutang asalkan kamu nggak punya duit. Nah, maaf ini belajar pajak sedikit emosional ya, melibatkan nilai rasa zaman lama. Ini prinsipnya kayak gini, ngutang itu hanya jika nggak punya duit. Kalau kamu ngutang tapi sebenarnya punya duit, nah, maka kamu aneh gitu. Ini orang dulu kayak gitu. Ini
harus dipertanyakan. Prinsipnya seperti itu. Maka begini, kalau ada perusahaan punya utang sebut saja 200 juta, ya, tetapi dia juga punya deposito sebesar sebut saja 300 juta. Nah, ini memakai filosofi orang lama, ini kan nggak masuk akal. Bro, itu kalau bahasanya. Ngapain kamu utang 200 juta, kamu punya deposito 300 juta? Harusnya depositomu itu kamu cairkan. Kamu pakai 200 juta sehingga kamu nggak punya utang. Nah, prinsipnya seperti itu. Ya, jadi ini aneh. Nah, dipertanyakan. Nah, padahal utang 200 juta, si perusahaan itu harus membayar bunga pinjaman. Bunga pinjaman. Deposito dia nerima penghasilan. Penghasilan bunga kan? Penghasilan bunga. Nah, karena ini agak aneh, depositonya 300 juta, utangnya 200 juta. Secara logika orang lama, ini orang lama loh ya, jangan pakai logika kita. Logika sekarang sih punya aset, punya duit berapapun boleh utang gitu ya. Ini logika orang lamanya. Ini perusahaan perlu utang apa enggak sebenarnya? Kan enggak perlu utang. Wong punya deposito 300 juta kok. Gitu. Maka karena ini enggak perlu utang, maka bunga pinjamannya dikoreksi menjadi non-deductible expense. Koreksi fiskal positif. Semuanya. Kenapa? Lo nggak perlu ngutang kok. Gitu ya. Saya lanjutkan ilustrasi berikutnya. Ini abaikan yang di slide, ikutin yang tulis tangan lagi. Ada perusahaan berikutnya punya utang tadi 200 juta. Ya. Bayar beban bunga kan? Beban bunga. Kemudian tapi dia punya deposito. Depositonya 150 juta. Menurut kalian sebenarnya berapa sih kebutuhan uangnya si perusahaan ini? Apakah betul 200 juta? 50 juta saja. Terima kasih teman-teman ya. 50 juta saja. Maka harusnya utangnya 50 juta aja. Yang 150 kan dari deposito, diambil aja gitu. Maka biaya bunga itu hanya boleh dikurangkan dari angka 50 juta saja, bukan dari angka 200. Gitu ya. Jadi yang boleh dikurangkan adalah biaya bunga dari angka 50 juta, bukan dari 200. Itu koreksi fiskal lagi. Saya berikan contoh berikutnya. Perusahaan punya utang 200 juta. Oke. Kemudian dia harus bayar bunga pinjaman, tapi dia punya deposito. Nah, ini depositonya ternyata misalkan 40 juta. Oke, perusahaan ini perlu utang berapa? Seharusnya. Apakah perlu 200 juta? Kan nggak perlu kan? Dia perlu utang cuma selisihnya aja, yaitu 160 juta. Ini pakai logika orang lama tadi saya dalam tanda petik ya. Jadi cuma 260 juta saja sebenarnya kebutuhannya. Maka yang boleh dikurangkan itu adalah bunga dari 160 juta saja. Jadi bunga dari 40 jutanya nggak boleh dikurangkan. Sampai akhirnya ada kondisi yang paling ekstrim, dia utang sama dengan 200 juta, kemudian punya deposito enggak? Enggak. Nah, kalau kayak gitu, seluruh bunga dari 200 jutanya boleh dikurangkan. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Cukup ya? Prinsip dasarnya kayak gitu ya. Jadi, kalau ada perusahaan punya bunga pinjaman, beban bunga pinjaman, harus hati-hati dicek dulu. Dia punya deposito apa enggak? Terus pokok depositonya berapa, pokok pinjamannya berapa. Dilihat gedean mana. Kalau gede atau sama dengan deposito, maka dikoreksi semuanya. Tapi kalau depositonya di bawah nilai utangnya, nilai pokok pinjamannya, maka selisihnya saja yang kemudian berhak ada bunga pinjaman. Setara pajak seperti itu ya. Nah, di contoh ini memang kemudian ada
rata-rata pinjaman dan sebagainya. Ya itu teknisnya saya lewati aja. Tapi yang penting kalian tahu logik dalam kenapa ini perlu dikoreksi fiskal. Oke, kalau nggak ada, yang G. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Oke. Ini kan kita masih bicara non-deductible expense. Ya. Non-deductible expense. Itu cuma 2 baris aja. Tapi kemudian yang bawahnya itu menjadi kayak rumit. Ya. Harta yang dihibahkan atau dikirim sebagai bantuan atau sumbangan atau warisan, ya, warisan kita nggak bahas ya karena orang pribadi, itu nggak boleh menjadi pengurang. Nah, tadi sudah kita bahas kan sebenarnya bahwa intinya adalah sumbangan itu ada 2, yaitu yang sebagai deductible expense, jadi ya sumbangan atau sejenis hibah gitu ya, ada 2, deductible expense dan non deductible expense. Jadi yang kita bicarakan sekarang yang ini, yang mana? Yaitu kalau sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf A dan B, yaitu bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada pihak dan menurut pihak yang terima itu masuk kategori bukan objek pajak. Jadi penerimanya bukan objek pajak. Ini udah serangkaian dari tadi yang kita bicarakan. Contohnya perusahaan menghibahkan sepeda motor jelek, maaf ya, misalkan jelek daripada nggak kepake, udahlah dikasihkan ke itu apa namanya yayasan keagamaan. Dia mungkin bisa digunakan untuk operasional muazinnya gitu atau siapapun pegawai keagamaan itu. Nah, kan bagi lembaga keagamaannya bukan objek pajak. Nah, bagi yang memberikan non deductible expense. Itu maksudnya ya. Tetapi kecuali gini ya, kecuali sumbangan sebenarnya di pasal 6 ini oke. Kecuali sumbangan pasal 6 ayat 1 huruf M. Ayat 1 sampai maksudnya adalah sumbangan yang deductible expense. Kalau deductible expense ya berarti boleh dikurangkan. Contohnya kalau memberikan komputer, bisa komputer bekas ke yayasan pendidikan, maka komputer bekas tadi boleh dikurangkan, deductible expense. Itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi ini bukan hal yang baru. Oke. Hak pajak penghasilan jelas tidak boleh dikurangkan. Clear ya, udah nggak ada masalah. Biaya untuk kepentingan pribadi juga nggak boleh dikurangkan. Jelas. Gaji yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, CV yang modelnya tidak diperiksa. Ini. Badan yang modelnya kayak gini, firma, CV, ini kan di persekutuan, ini biasanya pemiliknya sekaligus direkturnya dan sebagainya. Nah, kalau direkturnya atau pemiliknya tadi mengambil dari perusahaan, itu sama dengan mengambil uangnya sendiri. Maka tidak boleh, itu adalah transaksi pemilik, maka tidak boleh sebagai pengurang. Itu seperti mengambil laba sebenarnya, atau mengambil modal, maka tidak boleh sebagai pengurang. Itu maksudnya ya. Yang K, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan pidana yang berkenaan dengan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak boleh dikurangkan selain PPh, tetapi sanksinya itu nggak boleh karena dianggap apa? Dianggap tidak taat, gitu ya, tidak taat. Nah, sanksi perundangan bidang perpajakan itu bisa pajak pusat, bisa pajak daerah, ya, bisa daerah. Termasuk pajak daerah itu adalah retribusi, itu masuk di bagian dari pajak daerah. Udah selesai dong. Ini udah ya, summary-nya udah, software perangkat lunak sudah. Nah, ada yang mau dikonfirmasi dari seluruh materi kita, yaitu tentang deductible expense dan non-deductible expense. Udah jam 16, masih ada setengah jam kurang. Silakan. Semua ilmu sudah diberikan. Jadi tinggal latihan sebenarnya. Nah,
mendengarkan itu, oh ya ngerti, tapi ketemu soal itu yang bisa nggak kita langsung menganalisis. Oh ini yang kemarin itu tuh, gitu ya. Itu yang saya harapkan. Jadi kita itu kalau ada soal itu logik kita langsung tek, oh ini untuk kepentingan pribadi nggak boleh. Oh ini kayak gini, oh nggak boleh. Oh ini pajak, tapi PPh nggak boleh dikurangkan. Ya, yang kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan udah cepat kalian menangkapnya. Silakan kalau ada yang mau konfirmasi. Sambil nunggu ngobrol dulu ya. Ini di sini Ersa, ada Ersa yang sit in. Oke. Dari kelas berapa ya Ersa atau Lucky? Kita bandingin dulu deh. Mereka udah sampai mana ya? Seperti kemarin kita perlu lihat tetangga untuk pembanding. Ya Lucky. 427 Pak. 427 udah sampai mana pajaknya? Baru TM 12 Pak. Nanti malam lanjut TM 13 Pak. Oh, yang 13 itu yang materi ini, yang non deductible expense ya? Iya Pak. Oke, malam ya, luar biasa ya. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti kuat kamu ya, kamu udah dengerin di sini, nanti harus dengerin lagi. Siapa? Baik. Oke, ada yang mau dikonfirmasi? Kalau enggak, kita lihat soalnya. Mudah-mudahan soalnya nggak jadi kuis di kelas lain ya. Kalau kuis di kelasnya Lucky atau Ersa ya selamat ya. Mudah-mudahan jawabannya sama, karena kan kita bisa beda antar dosen, sah-sah aja. Kamu ikutin dosen